Halo teman-teman, selamat datang di channel Programmer Zaman Now. Jadi, 2 minggu kemarin di pekerjaan saya, oke, ini seri baru ya, namanya Worklog. Emang mungkin kayaknya udah saatnya juga saya sering share soal pekerjaan yang sehari-hari saya lakukan. Jadi 2 minggu kemarin itu kita ada kebutuhan kayak gini di pekerjaan saya. Jadi saat ini itu kita ada problem untuk scaling. Jadi scaling itu kan biasanya kan simple ya, teman-teman bisa upgrade hardware-nya atau perbanyak hardware-nya dengan spesifikasi yang sama gitu ya. Kalau misalnya upgrade hardware-nya, itu kan ada kapasitas maksimalnya, apalagi kalau misalnya kita menggunakan cloud gitu ya. Kita kan terbatas sama pilihan si cloud provider-nya ya. Contohnya mungkin menggunakan Google Cloud atau misalnya Amazon Web Service. Itu kan pasti ada hardware yang paling maksimalnya. Artinya kalau kita sudah pilih yang paling maksimal, itu kita nggak bisa upgrade lagi gitu ya. Nah, yang paling mudah itu adalah menggunakan horizontal scale. Jadi teman-teman tinggal tambah server, tambah server, tambah server, selesai gitu ya. Jadi tidak ada batasannya. Nah, karena di pekerjaan saya sudah menggunakan Kubernetes, jadi untuk ngelakuin scale secara horizontal itu gampang banget gitu ya, dari sisi aplikasinya. Nah, cuma sekarang ada bottleneck lagi. Jadi dari sisi aplikasi itu udah gampang scale-nya. Dari sisi database sekarang yang jadi PR. Karena database-nya masih kebanyakan replikasi ya. Jadi intinya ada satu primary, ada satu replikasi atau secondary, atau ada yang satu master, ada yang lainnya adalah slave. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya pada saat satu waktu itu yang bekerja keras sebenarnya itu masternya atau primary-nya, yang lainnya itu cuma standby aja. Ketika misalnya ada masalah, si primary-nya mati atau masternya mati, nah baru yang si secondary atau slave-nya itu nyala sebagai master baru atau primary baru. Nah, tapi kan artinya kita harus upgrade terus secara vertikal gitu. Kalau misalnya ada kebutuhan naikin lagi kapasitasnya, kita upgrade lagi hardware-nya. Nah, problemnya udah ada beberapa aplikasi yang database-nya itu udah tinggi banget spek hardware-nya. Ada yang bahkan 32 core gitu ya untuk database-nya. Jadi kalau kita upgrade lagi, itu jatuhnya mahal banget gitu ya. Padahal mungkin kita butuhnya hanya pada waktu-waktu tertentu aja gitu ya. Jadi ini agak sedikit lumayan background-nya kayak gitu ya masalahnya. Jadi 2 minggu kemarin karena kebetulan di tempat saya kerja itu banyak menggunakan database-nya MongoDB. Jadi kayaknya udah saatnya nih kita coba migrasi dari yang tadinya cuma MongoDB replikasi aja ke MongoDB sharding. Nah, cuma kan kita pengen nggak apa ya istilahnya, nggak mau ketika pindah ke Mongo sharding gitu ya, kita pengennya itu ya perpindahannya smooth lah ya. Jadi nggak terlalu banyak yang harus kita lakukan di aplikasinya. Jadi jangan sampai aplikasinya dirombak ulang gitu ya, itu kan malah bikin masalah lagi gitu ya. Jadi kemarin 2 minggu terakhir saya udah sempat riset gimana implementasi di kode programnya dan sebagainya, dan sepertinya cukup menarik ya. Kenapa? Karena dari sisi aplikasi ternyata tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi. Jadi kalau teman-teman cari semuanya udah banyak tutorialnya ya. Bahkan di halaman dokumentasi resmi dari MongoDB-nya itu sudah disebutkan juga cara melakukan sharding seperti ini. Jadi dia juga sudah bilang, jadi ada 2 jenis scaling, yaitu vertical scaling, itu upgrade hardware-nya, cuma pasti ada keterbatasan, dan yang paling benar itu menggunakan si horizontal scaling. Jadi contohnya ini adalah sharding. Nah, buat teman-teman yang tidak mengerti apa itu sharding itu konsepnya adalah yang tadinya aplikasi database-nya satu, besar gitu ya, itu kita potong-potong database-nya itu. Jadi yang tadinya misalnya database-nya 1 tera gitu ya, nah, kalau kita query ke 1 tera itu kan pasti lambat gitu ya. Nah, kita potong, misalnya jadi 2 shard gitu ya. Intinya itu satu potong itu 1 shard atau 1 partisi. Nah, artinya daripada 1 tera ya, kita buat di 2 sistem, di 2 aplikasi ya, di 2 database. Yang satu 500 giga, yang satu 500 giga. Atau kalau masih lambat kita bisa potong lebih kecil, contohnya jadi 4 shard. Jadi setiap shard itu menampung sekitar 250 giga. Ya otomatis makin cepat. Nah, cuma walaupun kelihatannya semakin cepat karena kan jadi kecil-kecil ya, tapi bukan berarti semakin mudah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau butuh melakukan query ke semua data, artinya ke semua shard, itu justru jatuhnya malah makin lambat. Kenapa? Karena kita harus query ke 4 tempat, lalu kita gabungkan hasil query-nya. Jadi memang ada plus minusnya. Jadi teman-teman ketika pindah ke sharding harus dipikirin dengan baik ya, dan disesuaikan dengan kebutuhan si aplikasinya. Jadi itu kurang lebih ya sekilas tentang shard-nya. Emang di sini saya nggak bahas teori shard-nya. Kita lebih ke mencoba si Mongo
shardingnya. Jadi secara garis besar itu ketika kita pakai Mongo sharding itu ada 3 pihak yang bekerja ya. Yang pertama itu ada router ya, yang biru ini. Yang kedua itu ada config server, itu yang warna orange ya. Dan yang warna hijau itu yang namanya shardnya. Jadi ini adalah aplikasi Mongo sebenarnya. Cuma dia ketika kita running dia di set perannya sebagai apa. Jadi ketika saya mau running, oh dia perannya sebagai router, dia perannya sebagai config server, dia perannya sebagai shardnya. Nah, yang paling utama sebenarnya shardnya, karena shard itu tempat kita menyimpan datanya gitu ya. Nah, di sini shardnya itu ya kalau di production minimal 2 gitu ya. Kenapa? Karena kalau shardnya 1 ya apa bedanya sama yang bukan shard gitu ya, satu-satu juga. Jadi minimal 2. Ya lebih banyak lebih bagus sih ya, berarti throughput-nya istilahnya, jadi seberapa banyak ya operasi yang bisa kita lakukan ke database-nya itu semakin cepat karena kita distribusikan ke semua shard-nya. Lalu di sini ada config server. Config server itu untuk menyimpan metadata ya. Metadata itu kayak informasi data dengan data A gitu ya, dia adanya di shard mana gitu ya. Kalau di sini tuh ada yang namanya chunk atau istilahnya range ya. Jadi kayak range dari A sampai A, B, C, D, E misalnya, itu datanya ada di shard A misalnya. Nah, habis itu misalnya E, F, G, H, dan seterusnya itu ada di shard yang ke B atau yang kedua, seperti itu. Jadi semua informasi itu disimpan di config server. Nah, lantas apa kerjanya yang router ini? Jadi router ini kerjanya adalah melakukan routing. Jadi ketika kita melakukan query, ya ini aplikasi kita, app server, itu query-nya nggak langsung ke shard-nya. Kenapa? Karena kalau kita query-nya ke shard, ya banyak banget yang harus kita rubah ya di aplikasi. Jadi yang tadinya kita connect ke satu aplikasi, kita harus connect ke beberapa shard gitu ya. Jadi itu PR banget. Nah, akhirnya ada yang namanya Mongo Router. Jadi kita dari aplikasi itu cukup query-nya atau ngelakuin operasi database-nya cukup ke Mongo Router-nya aja. Dari Mongo Router-nya ini, nanti dia yang akan melakukan koordinasi dengan config servernya, dan dia akhirnya tahu ya datanya ada di mana saja. Nanti dia akan query ke semua shard contohnya, atau ke shard yang memang kita tuju. Contohnya kalau saya query-nya data A, ya berarti ke shard 1. Kalau data G misalnya, ya berarti ke shard yang kedua. Dan itu semuanya sudah di-handle sama si Mongo Router-nya. Jadi, dari sini kita bisa simpulkan secara aplikasi sebenarnya tidak ada perubahan apapun di aplikasi kita. Jadi ini yang menarik. Jadi kita nggak perlu ngerubah apapun di aplikasi. Cukup lakukan query ke Mongo Router. Nanti yang Mongo Router ini akan melakukan forward query-nya ya ke setiap shard yang kita butuhkan. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Oke. Saya udah setup sih ya beberapa, sebentar saya buka dulu. Jadi saya udah bikin project sharding di sini. Ini projectnya menggunakan Java karena kebetulan di tempat saya kerja banyak menggunakan Java. Jadi aplikasinya sederhana banget ya. Jadi di sini ada tabelnya. Tabelnya itu kita bikin sebuah order ya. Ordernya itu kita bikin collection di Mongo-nya namanya orders. Lalu cuma ada 3 field aja. Yang pertama ID, habis itu amount, habis itu ada user ID-nya. Nah, saat kita membuat sharding ya. Jadi kalau membuat sharding teman-teman harus tentukan key-nya. Key itu jadi nanti dia menentukan ketika key-nya apa, dia masuk ke shard mana. Key itu harus konsisten ya. Jadi kalau contohnya key-nya itu A gitu ya, maka A itu akan selalu masuk ke shard 1 misalnya. Jadi kalau saya lakukan query, nah kalau kita lakukan query, jadi untungnya sih Mongo routing itu agak pintar gitu ya. Jadi kalau kita lakukan query tanpa menyebutkan shard yang mana, dia akan query ke semua shard. Tapi kalau kita query, kita sebutkan, contohnya saya mau nyari semua order dengan usernya A gitu ya. Nah dia tahu, oh usernya A. Dan A itu adanya di shard yang pertama misalnya. Maka dia akan langsung query ke shard pertama, tanpa query ke shard yang kedua, ketiga, atau keempat. Jadi sudah pintar sih Mongo Router-nya. Cuma memang direkomendasikannya kita kalau query itu langsung ke satu shard. Jangan ke multiple shard. Kenapa? Karena kalau ke multiple shard itu jatuhnya bakal sangat lambat sekali. Ya. Jadi bahkan mendingan nggak pakai sharding ya kalau kita query-nya ke semua shard. Maka teman-teman harus tentukan si partisinya nanti ya itu berdasarkan kolom yang mana. Di sini contohnya kita akan pakai kolom si user ID ini. Ya. Jadi kalau teman-teman baca di dokumentasinya, ya jadi ada yang namanya shard key. Ya.
Jadi saat key itu ditentukan kira-kira kolom yang mana yang akan teman-teman jadikan key untuk shardingnya. Nah, ada banyak sekali algoritma untuk ngelakuin shardingnya. Yang pertama itu ada hash ya. Di sini saya mau coba pakai hash. Kalau hash itu jadi intinya key kita nanti itu di hashing. Di hashing itu kan nanti dapat jadinya number. Nah, nanti dari number itu range dari number ke berapa sampai ke number ke berapa itu akan masuk ke shard yang mana. Dari number ke berapa sampai ke number ke berapa itu akan masuk ke shard yang mana, seperti itu. Atau kalau teman-teman, saya pusing nih pakai hashing kayak gitu, akhirnya kan saya nggak tahu nih kalau data A itu masuk ke mana, karena kan tergantung hashingnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan range juga ya. Jadi kalau range teman-teman bisa tentukan contohnya seperti ini. Kalau misalnya datanya 5 contohnya ya, dan kita bisa tentukan kalau datanya itu kurang dari minimalnya berapa gitu ya, sampai kurang dari 5, maka saya masukkan ke shard A, nah itu bisa. Atau yang datanya misalnya antara 10 sampai 20 saya masuknya shard B, itu bisa. Atau misalnya pakai ini 20 sampai max-nya itu maksudnya C, itu juga bisa. Jadi bebas ya, teman-teman bisa menggunakan seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau pakai angka, misalnya mau pakai key gitu, contohnya kalau teman-teman datanya per negara gitu. Jadi kalau negaranya Indonesia masuk ke shard shard 1, kalau negaranya misalnya Amerika masuk ke shard 2. Nah, itu juga bisa. Jadi, tapi yang penting berarti teman-teman ketika ngelakuin query, teman-teman harus menyebutkan key-nya. Kalau teman-teman jadikan key-nya adalah negara, berarti teman-teman setiap melakukan query ke database, itu teman-teman ya bagusnya ya, itu menyebutkan langsung negaranya mana gitu ya. Kalau teman-teman tidak menyebutkan negaranya mana, dia akan query ke semua shard. Jadi otomatis dia bakal lebih lambat jatuhnya dibandingkan tidak menggunakan sharding. Jadi ini emang kekurangan kalau menggunakan sharding. Kayaknya sih hampir semua database ya kalau teman-teman pakai sharding. Entah itu di Elasticsearch, entah itu di Postgre, entah itu yang lainnya. Itu kalau teman-teman menggunakan sharding, pasti akhirnya direkomendasikan teman-teman kalau query harus menggunakan shard key-nya. Kalau enggak dia akan query ke semua shard-nya. Jadi jatuhnya lambat banget. Oke, jadi shard key-nya itu untuk mendistribusikan dia akan pindah ke ini mana gitu ya. Oke, di sini sebentar saya buka dulu. Oke, di sini saya udah bikin Docker Compose ya, karena kalau saya running manual itu susah banget ya, karena kita butuh banyak sekali. Jadi, oh iya, saya tadi sempat lupa ya ngebahas ini. Jadi, kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang namanya replika set. Jadi walaupun kita dilihatnya di sini kayak berarti satu mongo, berarti ada 4 mongo, ternyata enggak. Jadi si config server ini di dalamnya dia harus di-setup sebagai replika set. Ya, replika set itu satu cluster lagi. Ada satu primary, ada 2 secondary. Nah, artinya apa? Artinya di sini ada 3 mongo yang jalan. Ini juga 3, ini juga 3. Jadi total paling kecil setupnya ini 9 ditambah mongo routernya 1, jadi 10. Ya teman-teman kalau mau install di production minimal harus ada 10 mongo gitu ya. Emang sih kelihatannya kayak wah gila mahal banget gitu ya jadi 10 mongo, tadinya cuma 2 atau 3 mongo. Ya cuma ini konsekuensinya kalau teman-teman mau pakai sharding. Tapi kan kalau kita pakai sharding kita nggak perlu lagi pakai spek hardware yang terlalu tinggi gitu ya. Karena kita bisa distribusikan semua trafficnya ke semua shardnya. Nah di sini pertanyaannya kenapa 3? Karena kalau teman-teman googling itu ya silakan googling yang namanya split brain problem gitu ya. Jadi kalau 3 ketika ada network terputus gitu ya, nanti kan ada 1 yang keluar gitu ya, ada 2 yang keluar. Jadi ada yang 2, ada yang 1. Nah kalau terputus kayak gitu, yang 1 ini akan berhenti, dia nggak mau jalan. Nah yang 2 ini dia akan milih salah satunya menjadi masternya. Nah kalau teman-teman cuma install 2, contohnya nggak 3 gitu ya. Nah ketika dia putus ya koneksi internet, bukan koneksi internet jaringannya 2 server ini putus, maka dianggapnya dua-duanya berhak mencalonkan diri sebagai master baru. Artinya apa? Artinya dua-duanya akan kerja. Nah, problemnya apa? Kalau misalnya dua-duanya kerja, tiba-tiba jaringannya nyambung lagi, nanti bingung. Ini si A udah berubah datanya, si B udah berubah datanya. Sekarang siapa yang benar gitu ya? Nah, itu namanya split brain problem. Jadi kalau teman-teman setupnya ganjil 3,
Berarti kan kalau yang lepas, paling cuma ada satu yang lepas, tapi yang dua ini jalan. Yang satu karena dia merasa, oh saya cuma sendiri gitu ya, tidak berdua, jadi dia tidak akan mencalonkan diri atau memilih dirinya sendiri sebagai primary atau master. Tapi yang dua ini bahkan akan memilih salah satunya. Jadi yang paling banyak dia yang bisa memilih salah satu siapa yang menjadi master baru gitu ya. Jadi ini namanya split brain problem. Jadi teman-teman bisa googling deh ya tentang split brain problem itu. Jadi intinya config server ada 3, saatnya ada 3, saat yang pertama ada 3, saat yang kedua ada 3 juga. Jadi total ada 9 ditambah ini. Jadi tiap aplikasi itu punya Mongo router. Jadi artinya ada ya 10 ya. Nah kalau saya diinstal gitu binary si Mongonya, ribet banget nginstal 10 Mongo gimana gitu ya di laptop. Jadi saya pakai Docker biar lebih gampang. Oke, jadi di Docker ini saya udah setup ya. Saya udah langsung aja setup, nggak perlu ketik satu-satu. Takut kelamaan videonya. Jadi di sini ada config server yang pertama. Ini saya running pakai Mongo 42 ya. Nah, di sini container name-nya Mongo config server 1. Ini ketika saya running Mongonya, saya bilang ke si Mongonya kalau saya mau jalankan dia sebagai config server. Ya. Lalu portnya sekian. Lalu saya bikin kontainer yang kedua, config server yang kedua, isinya sama. Ini config server yang ketiga. Jadi ini yang config servernya ada 3 ya. Nah ini udah 3 nih config servernya doang. Yang selanjutnya kita setup shardingnya. Shardingnya tapi yang pertama. Jadi shard yang satu ya. Jadi shard yang satu pun saya harus setup 3. Kenapa? Karena ini replikanya. Jadi walaupun ada satu primary, nanti ada 2 replika. Artinya apa? Artinya kalau ada primary-nya mati ya, shard kita, data kita nggak hilang. Kenapa? Karena ada 2 replika lain gitu ya yang lagi jalan. Jadi nanti 2 ini akan memilih salah satunya sebagai primary lagi. Ketika ini kita restart, nah baru dia join lagi jadi 3. Jadi kayak gitu. Jadi bukan berarti satu shard itu cuma satu aplikasi, enggak. Di dalamnya itu ada cluster lagi. Cluster si shard tersebut. Jadi ini ada 3 lagi. Jadi ini yang shard yang pertama ya, yang replika satunya. Ini shard yang pertama juga, replika 2-nya. Shard yang pertama, replika 3-nya. Ini shard yang pertama nih, udah bikin 3 lagi. Nah ini shard yang kedua ya. Jadi ini Mongo second ya. Ini shard yang kedua. Ini juga sama 3. Dan ini shard yang ketiga. Nanti saya mau demokan di tengah jalan misalnya kita, oh kurang nih kapasitasnya, kita pengen nambahin satu shard lagi. Nah kayak gitu. Nah kita pengen lihat apakah dia otomatis jalan atau enggak. Dan selanjutnya ini Mongo client-nya. Mongo client itu ini sebenarnya Mongo router-nya ya. Jadi ketika kita jalankan Mongo client-nya ya, Mongo router-nya ya. Nah, di sini kita kasih tahu dia sebagai config DB ya. Jadi kalau ini sebagai shard, kalau ini sebagai config GDB ya. Jadi ini router-nya. Lalu di sini disebutkan di mana config servernya ya. Di sini config servernya ada di mana ya. Oke, ini teman-teman bisa jalankan 1 atau 2 terserah. Ini contohnya saya 1 aja ya. Karena saya nanti demokan pakai 1 aplikasi aja. Oke, selesai. Jadi ini tenang, nggak usah dilihat ya teman-teman. Nanti saya sharing source code-nya. Oke, kita akan coba running. Saya menggunakan Docker ya. Jadi kita running Docker. Oke, saya sudah bikin scriptnya sih, biar nggak capek ngetik. Kita pakai Docker Compose. Nah, kita tunggu sampai semuanya jalan. Agak lama biasanya, butuh waktu 1 menitan. Karena kita ngerunning 10 aplikasi, bayangin. Ini kalau hardware teman-teman nggak kuat ya mungkin nggak jalan gitu ya. Karena kita kayak ngerunning 10 database bareng-bareng gitu. Jadi pastikan RAM teman-teman laptopnya itu kuat. Oke, selesai dalam 20 detik ternyata. Artinya semuanya sudah jalan ya, tapi masih satu-satu ya, ini jalannya masih sendiri-sendiri. Jadi setelah jalankan 10 sistem tadi, database Mongo-nya, kita harus istilahnya tuh ngejahit lah istilahnya. Jadi kita ngumpulin, oh 3 ini sebagai replika set, 3 ini sebagai shard yang pertama, 3 ini sebagai shard yang kedua, dan seterusnya. Oke, caranya gimana? Jadi yang pertama kita akan login dulu ke config servernya ya. Jadi kita coba login ke config servernya. Saya masuk ke Docker containernya dulu. Lalu kita masuk ke Mongo-nya. Oke, nah ini sudah masuk sebagai Mongo-nya. Dan di sini masih single node ya nyalanya. Jadi dia belum sebagai replika.
Nah, kita harus ngasih tahu ke replika set itu kalau dia itu harus gabung dengan 3 replika yang lainnya. Jadi di sini kita bisa initiate menggunakan replika set ya. Lalu kita bilang kalau dia harus join menjadi satu cluster untuk 3 server ini. Oke. Ini saya akan copy paste aja biar cepat. Nanti teman-teman juga bisa copy paste ya. Kalau mau coba. Oke, nah sekarang berubah nih. Di sini ada rnd config replika set secondary ya. Jadi teman-teman bisa cek lagi rs.status ya. Nah, dia masih secondary. Nah, teman-teman perlu cek di sini ya apakah dia sudah ada yang primary, ini secondary, ini secondary, ini secondary, artinya tiga-tiganya masih secondary. Kalau masih secondary semua, dia nggak akan jalan ya. Jadi harus ada satu yang dipilih sebagai primary. Kita status lagi. Nah, kayaknya di tempat saya sendiri ini udah di-set sebagai primary. Nah, kalau kita lihat di sini ini secondary ya, yang config server yang ketiga secondary, config server yang kedua itu secondary, dan config server yang pertama itu sebagai primary-nya. Jadi sekarang udah ada satu primary. Nah, kalau udah ada satu primary, berarti otomatis dia sudah jalan si cluster config servernya. Oke, kita exit. Oke, sekarang kita setup yang cluster untuk sharding-nya. Kita akan masuk ya. Masuk ke salah satu shard-nya, saya akan masuk ke shard yang replika 1. Kita masuk ke Mongo-nya. Nah, sama ya, kita harus initiate juga dia sebagai cluster dengan 3 replika shard yang lainnya. Jadi di sini caranya sama sih sebenarnya ya. Yang membedakan adalah hostnya yang mana. Ini adalah Mongo per shard yang pertama, replika shard. Shard pertama replika 1, shard pertama replika 2, shard pertama replika 3. Oke. Jalan. Nah, ini masih belum. Kita cek status. Masih secondary. Apakah sudah ada yang primary di sini? Ini masih secondary. Secondary. Dan di sini secondary. Artinya masih tiga-tiganya secondary. Belum ada yang dipilih sebagai primary. Nah, kayaknya dia sudah dipilih sebagai primary. Artinya sudah sukses ya. Exit. Nah, biar lebih cepat, kita sekarang setup yang sharding yang kedua. Oke, kita join ke shard yang kedua ya. Nah, ini. Oke, shard yang kedua. Lalu kita login ke dalamnya. Ke Mongo-nya. Oke, sekarang kita setup ya. Yang shard clusternya. Jadi mirip sebenarnya tahapannya. Sama seperti yang replika set. Yang shard pertama dan yang shard kedua, nanti juga shard ketiga juga sama. Oke. Kita lihat statusnya, sudah berubah atau belum. Oke, masih belum. Masih belum juga. Emang agak sedikit lama biasanya kalau pemilihan pertama. Nah, sudah. Jadi primary ya. Jadi artinya dia sudah jadi primary. Oke. Kita cukup setup 2 shard dulu ya. Nah, kita akan coba integrasikan dengan si Mongo routernya. Jadi setelah itu teman-teman kalau mau setup shard yang ketiga silakan ya. Saya setup dulu deh ya. Nanti baru di-joinkan ke Mongo routernya nanti terakhir. Jadi kita setup yang shard yang ketiga. Oke, dan selanjutnya di sini kita initiate lagi. Selesai, rs status. Masih secondary. Oke, udah jadi primary. Artinya sekarang 3 sharding clusternya udah jalan ya. Jadi kita sekarang udah punya 4 cluster. Cluster yang pertama itu untuk config server, cluster yang kedua untuk shard yang pertama, cluster yang ketiga itu untuk shard yang kedua, dan cluster yang keempat itu untuk shard yang ketiga. Oke. Nah, secara default kan kita baru setup 4 cluster ya, dan 4-4-nya independen. Jadi teman-teman harus istilahnya itu meregistrasikan si sharding ini ke dalam si Mongo routernya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ketika kita running si Mongo router di sini, jadi ini kan Mongo client dah, Mongo router sih sebenarnya ini. Jadi ketika kita menjalankan si Mongo routernya, kita bilang ada config db-nya di config server ini ya, kita sebutkan di sini. Jadi secara default dia semua konfigurasi di Mongo router akan disimpan ke si ini, Mongo config servernya. Jadi sudah tidak perlu lagi dikonfigurasikan di dalam si Mongo-nya, karena ketika kita running sudah diberitahu. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita harus registrasikan shard-nya.
Jadi si Mongo router itu sekarang sudah tahu config servernya di mana, cuma dia sekarang belum tahu. Kalau saya mau nyimpen data, saya harus nyimpen di shard mana gitu ya. Nah, dia belum tahu. Nah, untuk memberitahunya kita bisa tambahkan perintah seperti ini ya. Jadi perintah add shard, lalu di sini nama replika shardnya. Contohnya di sini rnd for shard replica set. Lalu di sini kira-kira endpoint si shardingnya ada di mana saja. Contohnya di sini ada di ini ya. Mongo for shard 1, Mongo for shard 2, Mongo for shard 3. Oke, kita sekarang akan tambahkan yang ini ya. Jadi teman-teman di sini harus login dulu ke si Mongo routernya. Kita akan login ke Mongo routernya dulu. Selesai, masuk ke Mongonya. Selesai ya. Nah, sekarang beda ya, di sini ada Mongos. Jadi di Mongos itu Mongo routernya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini kita perlu, kalau teman-teman coba cek ya sh.s1 shard status. Kalau rs itu replica set. Nah kalau teman-teman perhatikan di sini shardnya masih kosong ya. Di sini shardnya masih kosong. Jadi belum ada sharding yang kita registrasikan ke dalam si Mongo router ini. Jadi teman-teman harus tambahkan ini. Enter. Nah. Jadi ini kita meregistrasikan shard yang pertama, replika cluster shard yang pertama. Kalau teman-teman coba buka sh.status lagi. Ini lihat sudah ada shardnya ya, di sini shardnya dan di sini diberitahu shardnya yang ini, ya. Jadi ada di mana saja, ada di Mongo for 1, Mongo for shard 2 dan seterusnya. Oke, kita sekarang akan registrasikan 2 shard dulu aja ya. Ya, di sini. Enter. Nah, sekarang kita lihat statusnya. Nah, lihat di shardnya, sekarang sudah ada 2 shard. Artinya si Mongo router ini sudah tahu sekarang ada 2 shard. Oke, setelah kita memberitahu shardnya, ya, next-nya teman-teman harus beritahu database mana yang akan dilakukan sharding. Jadi default-nya dia tidak akan melakukan sharding. Jadi teman-teman harus memberitahu database mana yang akan melakukan sharding. Nah, contohnya teman-teman bisa gunakan perintah sh ya, shard.enable sharding, di sini nama database-nya. Contohnya di sini nama database-nya adalah belajar. Oke, kita akan coba ya di sini. Artinya sekarang database belajar itu sudah diregistrasikan sebagai sharding database. Jadi kalau teman-teman coba sh status lagi. Di sini lihat ada database ya. Dan di sini ada database belajar. Jadi database belajar itu sekarang sudah masuk ke bagian shardingnya. Jadi kalau teman-teman memasukkan data ke dalam database belajar, itu dia secara otomatis di sharding. Nah, cuma untuk melakukan sharding, teman-teman harus memberitahu lagi tiap tabel itu mau di shardingnya berdasarkan apa. Jadi contohnya mau berdasarkan kolom A, kolom B, kolom C, kan tiap tabel bisa beda-beda ya cara shardingnya. Nah, teman-teman bisa beritahu seperti ini. Jadi sharding, shard collection, di sini nama database-nya belajar, titik nama collection-nya. Jadi kalau di Mongo itu namanya collection. Lalu contohnya di sini saya akan menggunakan user ID, artinya menggunakan kolom user ID. Dan cara melakukan shardingnya saya akan menggunakan hashing. Jadi hashing itu nanti key user ID-nya itu akan di-hash, dapat number. Nah, number-nya itu yang akan didistribusikan kira-kira kalau number range dari number A sampai B, itu kira-kira masuk ke shard mana. Oke, untuk lebih detail saya akan copy-paste di sini. Selesai. Nah, kita cek lagi statusnya. Sekarang ada agak sedikit berbeda. Nah, lihat, kalau teman-teman perhatikan di sini ada database ya. Database-nya adalah belajar, lalu di sini ada tabelnya atau collection, belajar titik orders ya. Nah, di sini diberitahu kalau shard-nya menggunakan key user ID ya, dan dia caranya menggunakan hashing ya. Lalu di sini unique-nya false, balancing-nya true ya. Balancing itu kayak kalau teman-teman tiba-tiba nambah shard baru, apakah dia auto balance ya, datanya mau didistribusikan ulang atau enggak. Nah, itu bisa. Default-nya sih true. Nah, di sini ada chunk-nya. Chunk itu kayak potongan ya. Jadi kalau shard itu kan tempat datanya. Kalau chunks itu kayak range data sekian sampai sekian kira-kira masuk ke shard mana. Data sekian sampai sekian itu masuk ke shard mana. Data sekian sampai sekian itu masuk ke shard mana. Jadi defaultnya di Mongo itu kalau misalnya satu shard itu akan dia nyimpen 2 chunk. 2 chunk itu 2 range ya. Makanya di sini kalau teman-teman perhatikan shard yang pertama ya, di sini dia menerima 2 chunks atau 2 range data. Nah, di sini juga sama, shard yang kedua ya, itu menerima 2 range data. Nah, gimana pembagiannya? Pembagiannya teman-teman bisa lihat di sini detailnya. Di sini ada 4 ya.
Kenapa ada 4? Karena kan di sini ada 4 range ya. Di sini 2, di sini 2. Nah, jadi di sini, jadi kalau dia dapat minimal key, saya kurang tahu ya minimal di Mongo itu berapa. Tapi intinya kalau hasil hashingnya itu dapat antara minimal ya, sampai number negatif 4 sekian, nah ini banyak banget ya. Itu dia akan selalu masuk ke sharding yang ini, first shard. Kalau ketika di hashing, user ID-nya itu dapat dari angka sekian sampai angka 0, itu akan masuk ke ini, shard yang first juga. Kalau ketika di hashing, si user ID-nya dapat angkanya antara 0 sampai ini, positif 4 sekian gitu ya, dia akan masuk ke shard yang kedua. Kalau misalnya dapatnya sekian sampai maksimalnya berapa gitu ya, dan dia masuknya ke data yang ini. Jadi kayak dipotong gitu ya range-nya. Jadi default-nya itu satu shard itu nyimpen 2 range. Jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya kita kembali ke aplikasi ya. Jadi di sini kita udah bikin ya. Jadi collection-nya adalah order ya. Di sini ada 3. Saya sudah bikin 3 API ya. API yang pertama itu saya save data ordernya ya. Ini untuk menginsert datanya. Yang kedua itu saya akan mengambil semua data order ya. Dan yang ketiga itu saya mengambil data order berdasarkan user ID-nya. Artinya ini berdasarkan key-nya. Artinya apa? Di sini saya cuma pengen memberitahu kalau operasi ini ya, operasi yang API ini akan mengquery ke semua shard. Jadi tadi kan ada 2 shard ya. Kita akan query ke semua shard. Nah, kalau yang API ini karena saya sebutkan user ID-nya, jadi dia selalu akan spesifik ke satu shard aja. Jadi kalau user ID-nya contohnya Eko, ya saya akan query di mana letak Eko gitu ya. Eko kalau ada di satu-satu, ya saya akan pasti cuma query ke satu-satu. Nanti saya akan melihat perbedaan ya, nanti saya demokan apa masalahnya kalau misalnya kita lakukan query-nya ke semua shard, sama spesifik ke satu shard aja. Oke, ini saya akan coba running ya. Ini kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman biasa pakai Spring ya, Spring Java itu lihat tidak ada perbedaan sama sekali kayak pakai database biasa. Ini kita running. Oke, udah jalan. Oke, kita coba ya. Jadi ini order. Ini kalau kita try execute, sukses ya. Ini masih kosong ya datanya, array kosong. Karena kita belum memasukkan data sama sekali. Oke, sekarang kita akan coba masukkan data dulu. Jadi amount-nya biarkan default ID-nya 1 contohnya, user ID-nya contohnya Eko ya. Kita execute. Sudah masuk ya. Coba kita lakukan query. Nah, ini udah keluar nih yang Eko-nya, data Eko-nya. Oke, saya perbesar deh, takutnya nggak kelihatan. Nah, kita sekarang akan cek dia ada di shard yang mana gitu ya. Jadi sekarang saya coba masuk ke Mongo Router ya. Oke, sebentar. Kita masuk ke Mongo Router. Oke, ini kan kita masuknya ke Mongo Router-nya ya. Kalau di Mongo Router, kalau teman-teman coba lakukan, kita akan masuk ke database belajar. Oke. Sorry, salah. Oh ya, ini portnya salah, sorry. Use belajar db.orders.find. Nah, lihat yang tadi kita masukkan masuk ke sini ya. Jadi ini data Eko-nya masuk. Coba kita masukkan user yang lain. 2 Kurniawan. 3 Kanedi. Oke. Sudah. Coba kita lakukan query. Nah, tiga-tiganya masuk ya. Di sini ada Kanedi, Eko Kurniawan. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke sharding yang pertama. Jadi kalau kita masuk ke shard yang pertama, contohnya, kita pengen cek di shard yang pertama itu data apa sih yang masuk gitu ya. Use belajar, db orders, find.
Oke, jadi yang namanya Eko sama yang namanya Kurniawan ya, itu masuknya ke salt yang pertama. Oke, kita akan coba masuk ke salt yang kedua. Kita lihat hasilnya. Ah, di sini nggak ada ya, aneh banget. Oh, sorry, saya kenapa masuk ke salt yang ketiga ya? Ini salah saya. Saya malah masuk ke salt yang ketiga. Harusnya salt yang kedua. Ini saya malah masuk ke salt yang kedua ya ini ya. Oh iya, saya salah nih. Second. Harusnya yang first dulu ya. Oke, saya salah tadi. Oke, kita balik dulu deh. Ini harusnya masuk ke salt yang pertama ini. Use belajar, DB orders, fine. Nah, yang pertama itu isinya cuma yang user ID-nya Kanedi doang. Sekarang kita masuk yang salt yang kedua. Oke, kalau yang kedua adalah data yang Eko dan Kurniawan. Jadi harusnya kalau saya masukkan lagi data yang baru dengan user ID-nya Eko ya. Contohnya di sini data yang keempat. User ID-nya Eko. Data yang 5. User ID-nya Eko lagi. Itu harusnya selalu masuk ke salt yang sama. Kenapa? Karena saya menggunakan user ID sebagai key-nya. Coba kita lihat. Nah, lihat dia masuk sama terus ke sini ya. Jadi ke salt 2 dia masuk terus dan ke salt 1 dia cuma yang Kanedi ya. Jadi jadi user ID itu di hashing. Hashing itu kan dapatnya jadi number ya. Nah, number itu akan masuk ke range yang tadi. Range yang mana tadi? Nah, di sini. Jadi range-nya masuk ke mana? Kalau range-nya masuknya ke antara minimal sampai number sekian, masuknya ke salt yang pertama. Sekian-sekian masuk yang pertama, dan sekian-sekian masuk ke salt yang kedua. Jadi pasti akan selalu konsisten. Kenapa? Karena kalau usernya A terus gitu ya, dia pasti hasil hash-nya juga sama, itu terus gitu ya. Makanya ini tidak akan mungkin Kanedi itu ada di salt yang pertama sama salt yang kedua, itu nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau dia selalu masuk di salt yang pertama, dia akan selalu selamanya masuk ke salt yang pertama. Oke, kita coba yang 6 contohnya. Kanedi, execute. Nah, lihat, dia masuk ke yang ini ya. Yang ininya cuma Eko dan Kurniawan saja. Jadi seperti ini ya kalau kita melakukan sharding. Jadi secara kalau teman-teman lakukan query ke Mongo Router, itu semuanya dapat gitu ya. Yang Eko, Kurniawan, Kanedi itu dapat semua. Tapi kalau teman-teman langsung query-nya ke shard-nya langsung, itu justru yang didapetin cuma data di shard tersebut. Jadi sebenarnya si Mongo Router itu mendistribusikan semua datanya ke semua shard-nya, tergantung dari hasil tadi ya. Hasil routing dari si shardingnya, di mana informasi routing shardingnya itu sebenarnya semuanya disimpan di dalam si config servernya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman keluarkan si shardnya, teman-teman langsung query direct ke shardnya, sebenarnya jalan-jalan aja. Cuma berarti teman-teman cuma ngambil di shard tersebut aja. Kalau teman-teman pengen nyoba nyari ke semua shard, ya teman-teman menggunakan si Mongo routernya. Oke, jadi harusnya sukses ya sekarang. Sekarang coba kita tambahkan yang salt yang ketiga. Oke, tapi biar lebih enak kita tambahkan beberapa kombinasi data deh. Biar kelihatan ya. 7 misalnya Andi. 8 Tono misalnya. 9 Budi. 10 Joko. Oke, udah. Yang Mongo Router dapat semua. Mongo Shard 1 adanya Kanedi, Andi, dan Budi. Saat ini adanya Eko, Kurniawan, Tono, dan juga Joko. Oke, sekarang apa yang terjadi kalau kita tambahkan ini? Sharding yang ketiga gitu ya. Jadi di sini kita coba tambahkan shard yang ketiga. Artinya misal aja teman-teman datanya udah terlalu banyak nih, berarti teman-teman butuh nambah shard baru gitu ya. Karena datanya saya udah mentok semua di 2 shard. Nah, artinya kan kita akan tambahkan shard yang ketiga. Nah, itu teman-teman cukup tambahkan aja shard yang ketiganya. Enter.
Selesai, kita coba lagi DB, bukan DB, SH status. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di sini saltnya sudah nambah ya, jadi 3 ya. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, lalu ada perubahan lain di bagian ininya, di bagian chunks-nya. Jadi sekarang chunks-nya itu range-nya tetap 4 ya. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan beda sekarang. Sekarang ada 3 sort, di mana sort yang pertama itu akan nyimpen satu chunk ya, satu range. Sort yang kedua ini nyimpen 2 chunks, 2 range. Dan sort yang ketiga itu nyimpen satu chunks atau satu range. Jadi di sini kita bisa lihat kalau dari minimal ke number minus 4 sekian, itu maksudnya ke sort yang ketiga ya, di sini third sort yang ketiga. Kalau yang ini, dia masuknya ke sort yang pertama ya, dan kalau yang ini sort yang kedua, dan yang ini sort yang kedua juga. Jadi sekarang yang tadinya di sini sama di sini masuknya ke sort yang pertama, sekarang digeser gitu ya. Nah pertanyaannya, kalau kita tambahkan, apakah secara otomatis datanya pindah gitu ya dari sort tadi kan di sini kan sort pertama, di sini sort pertama gitu ya. Nah, untungnya si Mongo itu ada yang namanya kan di sini ada balancing ya. Balancingnya true defaultnya. Jadi saat teman-teman nambahin sort, nanti dia secara otomatis akan menggeser datanya atau memindahkan datanya. Nah, jadi di sini harusnya kita coba masuk ke Mongo sort yang ketiga ya. Kita lihat, kita pastikan. Use belajar db.orders.find. Nah, lihat. Sekarang ternyata data yang user ID-nya Kanedi sekarang pindah dari sort yang pertama ke sort yang ketiga. Nah, artinya apa? Apakah artinya data Kanedi yang ada di sort yang pertama hilang? Oke, kita cek. Nah, lihat. Dia masih ada di sini. Loh, kalau gitu berarti ketika memindahkan datanya nggak hilang dong dari satu pengetap pertama. Nah, apa yang terjadi kalau saya masukkan data Kanedi lagi? Oke, kita coba masukkan data Kanedi lagi. Execute ya, sudah masuk. Kita cek di saat yang pertama, datanya tidak bertambah sama sekali. Di saat yang ketiga, dia datanya bertambah. Jadi, sekarang itu kalau datanya Kanedi, dia akan selalu masuk ke data yang saat yang pertama. Nah, apa yang terjadi sekarang di saat yang ketiga ya, masuknya. Nah, apa yang terjadi dengan data yang Kanedi ini? Artinya kan data ini sudah tidak valid lagi. Nah, terakhir saya tes ya, pertama kali menambah sort datanya nggak hilang. Tapi kalau teman-teman tunggu beberapa lama, jadi dia itu ada semacam scheduler untuk ngelakuin clean up di Mongo-nya. Nah, untuk beberapa lama nanti datanya akan hilang sendiri. Jadi si Mongo itu akan ngelakuin scheduler ya, artinya balancing gitu. Kalau data ini sebenarnya nggak valid di node ini, nanti dia akan pindahkan ya, dan otomatis hapus ya. Cuma emang agak butuh waktu gitu ya. Jadi itu udah ada schedulernya sih. Kalau teman-teman tungguin, nanti juga data yang Kanedi ini yang sudah pindah ke sort yang ketiga itu bakal hilang. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita lakukan query, nah ini ada masalah lagi sih sebenarnya kalau teman-teman melakukan sharding. Kita lakukan query, kalau teman-teman perhatikan, saya akan refresh ya. Nah, lihat, orderingnya itu selalu berubah-ubah. Ya, berubah-ubah kan? Nah, kenapa itu berubah-ubah? Karena kejadiannya itu kalau teman-teman query ke multiple sort, nanti kan hasil query-nya dari sort yang pertama, sort yang kedua, sort yang ketiga itu kan digabung. Nah, ketika digabung, itu nggak ada garansi sort mana yang paling duluan dapetin datanya. Makanya biasanya kalau sort yang pertama paling dulu dapetin datanya, maka dia di posisi yang paling atas. Kalau misalnya yang kedua dari sort yang ketiga, dia yang kedua, yang selanjutnya ada di posisi yang paling bawah. Makanya nanti ketika teman-teman lakukan query gitu ya, ke semua sort, maka posisinya akan selalu berubah-ubah. Ya. Nah, lantas gimana kalau teman-teman pengen selalu sama gitu ya, ya teman-teman harus sorting berdasarkan yang teman-teman mau. Contohnya, kalau sorting berdasarkan ini, berdasarkan ID, ya teman-teman harus sebutin sorting berdasarkan ID. Maka nanti ketika hasil query-nya digabung di Mongo routernya, dia akan disorting lagi berdasarkan ID-nya. Nah, kalau di sini saya sengaja sorting berdasarkan ini, berdasarkan amount ya. Nah, kalau tidak salah sih ya, coba dicek dulu deh.
Nah iya, saya order berdasarkan amount. Karena order berdasarkan amount, dan datanya di sini kalau teman-teman perhatikan, nol semua amount-nya. Jadi dia selalu berubah-ubah posisinya, tuh. Jadi teman-teman pastikan harus sortingnya berdasarkan yang teman-teman mau. Kalau pakai ID, ya ID berarti sortingnya. Kalau teman-teman bahkan tidak menyebutkan sorting sama sekali, nah dia bisa random di mana-mana ketika digabung ya. Jadi ini kalau teman-teman menggunakan sharding. Jadi setiap query itu bisa hasilnya itu nggak konsisten ya posisinya. Karena dia harus menggabungkan dari beberapa shardnya. Kalau teman-teman query-nya langsung, contohnya di sini Kanedi. Kanedi itu berarti kan user ID-nya Kanedi. Nah, ini keluar ya. Nah, lihat saya refresh pun dia selalu konsisten. Karena dia langsung dari satu shard yang sama. Contohnya Echo, seperti ini, saya refresh berkali-kali pun dia selalu konsisten, walaupun saya nggak order ya. Kalau tidak salah sih ya, coba dicek lagi deh. Oh, saya order berdasarkan amount ya. Tapi kan kalau amount kan harusnya berubah-ubah lagi kayak tadi ya. Tapi nggak berubah-ubah lagi ya. Kenapa? Karena dia udah konsisten di dalam satu shard yang sama. Jadi seperti ini ya. Jadi itu kekurangannya lagi. Oke. Kekurangannya kalau teman-teman lakukan query ke semua shard, oke. Apa yang terjadi kalau salah satu shardnya itu mati? Oke, jadi karena tadi yang saya bilang dia itu di setupnya 3, jadi kalau satu mati dia masih tetap jalan karena ada 2 ya. Jadi karena ada 2, dia primary-nya masih bisa dipilih salah satunya. Tapi kalau teman-teman coba matikan 2, maka satu ini dia tidak bisa mempromot dirinya sendiri sebagai primary. Kenapa? Karena dia butuh minimal ada 2 orang, bukan 2 orang, 2 aplikasi yang ngelakuin voting gitu ya. Jadi teman-teman nggak bisa. Ya contohnya teman-teman kalau teman-teman coba matikan ya. Contohnya kita akan matikan yang sharding yang ketiga, replika yang pertama. Di mana replika yang pertama kita tahu dia adalah primary. Ini ya. Jadi artinya primary-nya kita matikan. Apa yang terjadi? Oke, primary-nya kita matikan. Primary-nya sudah mati. Ini sudah mati ya. Nah, kita cek. Nah, di awal dia agak sedikit lambat karena ada istilahnya tuh pemilihan primary baru. Tapi setelah terpilih, nah lihat, dia cepat lagi. Datanya masih konsisten semuanya ada ya. Yang Kanedi semuanya keluar di sini ya. Kalau teman-teman cari Kanedi, dia masih keluar juga. Ya, artinya dia masih oke. Jadi kalau ada satu sharding itu ada 3 replika, satu mati, masih 2 ini masih bisa jalan. Kenapa? Karena dia bisa pilih salah satu sebagai primary. Nah, apa yang terjadi kalau salah satunya mati? Oke, kita akan matikan lagi yang keduanya. Nah, kalau yang kedua mati, artinya kan nyisa satu ya, yang replika yang ketiga aja. Artinya apa? Artinya dia tidak bisa mempromot dirinya sendiri sebagai master. Kenapa? Karena dia minimal harus ada 2 untuk memilih sebagai masternya. Nah, kalau seperti ini kejadiannya, kita akan coba lakukan query ya ke orders. Kita lihat. Nah, dia itu harusnya kejadiannya adalah dia error kena timeout. Timeoutnya kenapa? Karena dia nungguin ada salah satu replika di dalam shard yang ketiga itu terpilih sebagai primary. Nah, di sini dia tidak terpilih sama sekali sebagai primary. Makanya dia harusnya error timeout. Nah, kalau tidak salah, kalau di Java driver Mongo-nya itu defaultnya 30 detik sih. Jadi kita harus tunggu 30 detik sampai dia dibilang timeout. Kita cek di sini 30 atau 1 menit ya, saya agak lupa sih. Tapi kita tunggu aja. Masih belum timeout. Lama juga nih. Nah, akhirnya timeout juga. Oke, di sini timeout ya. Di sini timeoutnya udah jelas ya errornya. Jadi ada query yang fail. Jadi dia melakukan query ke ini. Shard yang ketiga ya, R&D third shard. Jadi shard yang ketiga. Dan dia nyari primary-nya atau masternya. Dan ternyata setelah dia tungguin tidak ada satupun ya yang menjadi primary. Kenapa? Karena kan kita cuma nyisa satu doang gitu ya. Dan satu itu tidak mungkin memilih dirinya sendiri sebagai primary. Maka otomatis error.
Nah, ini yang masalahnya kalau teman-teman lakukan query ke semua shard. Jadi kalau ada satu shard yang mati gitu ya, yang tidak ada primary-nya sama sekali, maka totally query teman-teman tidak akan jalan kalau teman-teman selalu lakukan query ke semua shard. Nah, gimana biar jalan? Nah, biar jalan teman-teman harus tentukan ini, berarti harus tentukan si user ID-nya, biar teman-teman tahu kalau ini query-nya kemana. Jadi kalau tadi kan kita ada 3 shard. Jadi kalau query-nya ke shard yang ketiga pasti selalu error. Jadi kalau teman-teman lakukan query ke semua shard ya pasti selalu error terus gitu ya. Karena ada satu shard ini yang ketiga yang mati. Jadi tapi kalau teman-teman lakukan query-nya ke 2 shard yang hidup, itu dia akan selalu sukses. Contohnya. Jadi kita udah tahu ya kalau orders itu error. Tapi kalau teman-teman coba query echo, nah lihat dia masih tetap sukses. Kenapa? Karena echo ada di shard berapa tadi ya? Shard 1 atau shard 2 gitu. Oh, bukan di shard 1, di shard 2. Nah, Eko ada di sini, ya. Jadi, kalaupun Joko, dia ada di shard ini juga, ya. Nah, atau yang Andi, dia ada di shard 1, ya. Jadi, dia masih tetap sukses. Jadi, dengan teman-teman selalu menambahkan shard key-nya di query-nya, itu lebih aman sebenarnya. Jadi, kalau ada misalnya ada 3 shard, 1 shard yang mati gitu ya, teman-teman masih, ya istilahnya, 2/3-nya masih nyala datanya gitu ya. Cuma 1/3-nya aja yang mati. Tapi kalau teman-teman selalu query ke 3 shard tersebut ya otomatis semua query-nya bakal mati. Tapi kalau teman-teman coba di sini lakukan query ke Kennedy, di mana Kennedy itu ada di shard yang ketiga ya. Nah, dia akan kena timeout. Jadi istilahnya itu kalau teman-teman punya 3 shard, nanti ya cuma 1/3 user kita yang mengalami error. Artinya 2/3-nya masih tetap aman, masih bisa melakukan query dan sebagainya. Jadi ini agak, ya masih sedikit aman lah ya, dibandingkan teman-teman query ke satu database. Kalau database-nya mati, ya mati semua gitu ya. Tapi kalau ini enggak. Jadi kalau satu sharding-nya mati, ya cuma sebagian kecilnya aja yang bermasalah. Nah, tapi tenang aja, ketika mati shard-nya, teman-teman bisa langsung nyalakan lagi si shard-nya. Jadi ini kita coba running semua shard-nya lagi. Jadi kalau misalnya dia udah nyala semua shard-nya, nanti dia otomatis nge-promote salah satunya menjadi primary. Nah, kalau udah jadi primary ya udah jalan lagi seperti biasa. Coba kita query, nah lihat jalan lagi ya, nggak ada error lagi. Nah, jalan lagi semuanya. Ya, jadi kemarin baru sampai situ aja sih risetnya. Jadi dari sisi aplikasi, overall semuanya nggak terlalu banyak perubahan, cuma kita tinggal mikirin gimana caranya biar query-nya selalu spesifik ke shard key-nya. Jadi di query manapun, dimanapun di aplikasi kita ngelakuin query, teman-teman harus pakai shard key-nya. Kalau teman-teman misalnya punya toko online atau misalnya jualan tiket online, itu sebenarnya simple sih. Shard key-nya bisa pakai user ID. Kenapa? Karena kan saya nggak mungkin contohnya ngelihat order punya user yang lain kan. Artinya apa? Artinya saya akan selalu melakukan query pakai user ID saya gitu ya. Nah, cuma ketika datanya yang tidak membutuhkan user ID, contohnya data produk mungkin ya, kalau travel mungkin data hotel ya, mungkin terus dipikirin lagi gitu ya, shard key-nya mau pakai apa. Ya mungkin bisa pakai negara kah mungkin ya. Jadi kalau misalnya ada shard negara Amerika yang mati gitu ya, ya udah paling cuma data negara Amerika aja yang nggak bisa diakses gitu ya. Negara Indonesia masih bisa diakses. Jadi teman-teman harus pintar-pintar milih kira-kira shard key mana yang cocok untuk data kita. Ya, jadi nggak ada istilah, oh berarti kalau datanya sekian, datanya A harus ini, datanya toko online harus ini, datanya tiket online harus seperti ini, enggak. Itu tergantung kebutuhan kita aja, mau seperti apa. Jadi contohnya kalau di sini ya saya pakainya isi user ID. Oke, mungkin gitu aja ya teman-teman untuk sharing worklog ya. Worklog hari ini. Jadi nextnya mungkin kalau saya ada yang menarik-narik lagi ya di kerjaan, nanti saya coba bikin lagi si video worklog-nya. Oke, kita ketemu lagi di worklog selanjutnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye. Oh ya, nanti ini saya sharing juga ya di deskripsi. Jadi kalau teman-teman pengen lihat source code-nya dari Docker Compose sama komen sama contoh Spring Boot project-nya, silakan dilihat di deskripsi.